Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang mempresentasikan ide kewirausahaan. Di dalam materi ini memiliki dua subbab, yaitu langkah-langkah mempresentasikan ide kewirausahaan dan membuat ide kewirausahaan. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, menyimak informasi kewirausahaan dari media elektronik. Teknologi informasi saat ini berkembang pesat dan memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi dalam hitungan detik. Saat ini, kita bisa mendapatkan informasi kewirausahaan dari berbagai media elektronik seperti media sosial dan video streaming. Saat menyimak informasi, kita perlu memperhatikan unsur adiksimba, yaitu apa menjelaskan peristiwa apa yang sedang terjadi, gimana menjelaskan gimana peristiwa tersebut terjadi, kapan menjelaskan kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa menjelaskan pihak atau seseorang yang terlibat dalam kejadian tersebut, mengapa menjelaskan alasan atau penyebab terjadian tersebut, bagaimana menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua, ada memahami dan melakukan instruksi kompleks. Instruksi adalah arahan maupun petunjuk yang biasanya disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Instruksi biasanya ada dalam sebuah informasi. Informasi biasanya mengandung bias atau suatu kesalahan. Jika informasi tersebut disebarluaskan, kesalahan tersebut nantinya akan juga ikut tersebarluaskan dan berita itu akan menjadi berita hoax atau tidak benar. Bias informasi dapat terjadi karena 1. Kurangnya informasi yang disajikan. Yang kedua, ada kesalahan penafsiran atau penggunaan data. Yang ketiga, ada kesalahan penafsiran data dari narasumber. Bias informasi ini dapat kita minimalisir dan dapat kita hindari dengan cara berpikir kritis dan juga melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah dengan menerima pendapat orang lain. Yang kedua, ada memastikan data tersebut dari sumber yang tepat. Yang ketiga, ada melakukan diskusi bersama pihak lain untuk memastikan apakah data tersebut sudah benar dan tepat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pentingnya penggunaan kalimat efektif dan penggunaan kosakata baku di dalam teks kewirausahaan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan pikiran pembaca atau pendengar seperti yang ada di dalam pikiran penulis atau pembicara. Dan penggunaan kosakata baku dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan juga dapat membantu meningkatkan kualitas bahasa. Oleh karena itu, penggunaan kalimat efektif dan kosakata baku sangatlah penting di dalam teks. Maka daripada itu, jika kita menemukan kalimat yang tidak terdapat kalimat efektif dan kosakata yang tidak baku akan membuat pembaca bingung dan hal tersebut harus diperbaiki. Lalu penggunaan ejaan dalam kosakata baku memiliki arti penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Berikut manfaat ejaan menurut Siti Maimunah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019. Yang pertama, sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa. Yang kedua, membuat pemilihan kosakata dan ejaan menjadi lebih baku. Yang ketiga, sebagai penyaringan unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia. Yang keempat, membantu mencerna informasi menjadi lebih cepat. Keempat, kiat menyajikan data di dalam teks. Teks non-fiksi merupakan teks yang didapatkan berdasarkan fakta, sehingga diperlukan data dan pengamatan agar dipercaya dan informatif. Selain itu, penulisannya harus runtut sesuai kronologi, supaya lebih mudah dipahami. Perlu diingat bahwa data dapat memperjelas informasi dan mendukung ide pokok. Mari kita simak lebih lanjut untuk mengetahui beberapa jenis-jenis data. Yang pertama, data dalam bentuk kalimat-kalimat penjelasan.
yaitu penyajian data yang biasa digunakan di bidang sosial, ekonomi, dan psikologi sebagai laporan penelitian kualitatif. Yang kedua, yaitu data dalam bentuk tabel. Penyusunan data ini dalam bentuk baris dan kolom untuk memperjelas informasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, yaitu data dalam bentuk diagram atau grafis. Penyajian data ini berupa gambar dua dimensi yang mempresentasikan keseluruhan data. Yang kelima, menulis teks prosedur dari informasi yang valid. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang panduan, tata cara, atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Tujuan teks prosedur adalah agar seorang pembaca dapat dengan mudah memahami teks yang telah dia baca. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur diantaranya memiliki kalimat perintah, tulisan yang jelas, urut, detail, dan koheren. Langkahnya yaitu yang pertama, menentukan topik, yang kedua, mengumpulkan informasi, yang ketiga, membuat kerangka, yang keempat, mengembangkan paragraf, yang kelima, menyusun teks prosedur. Yang terakhir, saya akan menjelaskan giat menyampaikan gagasan secara runtut. Apa sih yang dimaksud dengan presentasi itu? Presentasi adalah kegiatan berbicara dan berdiskusi di depan orang banyak untuk menyampaikan sebuah gagasan, ide, dan materi. Untuk menjadi seorang wirausaha, kemampuan dalam menyampaikan presentasi sangatlah penting. Presentasi dapat menjadi daya tarik untuk pembeli. Lantas, bagaimana cara melakukan presentasi dengan baik dan benar? Yang pertama, siapkan diri secara baik, seperti memahami materi yang akan kita sampaikan, mengetahui kostum yang akan kita kenakan, dan yang terakhir mengenal audio. Yang kedua, mengecek peralatan yang akan kita gunakan seperti LCD dan laptop. Yang ketiga, bukalah presentasi dengan mengucapkan salam dan memberi hormat kepada tamu undangan. Yang keempat, sampaikan materi secara runtut dan gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Dan yang terakhir, hindari sikap kaku dalam presentasi.